Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Purnamasari. Saya dari mahasiswi Pasca Sarjana UHAMKA, Program Studi Pendidikan Dasar. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang dampak budaya asing terhadap pendidikan di Indonesia beserta solusinya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian pendidikan, yang dimana kita ketahui bahwa pendidikan itu segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia dengan tujuan agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Nah, dapat kita ketahui juga dari sisi lain bahwa Indonesia ini sedang mengalami perubahan sosial budaya secara terus-menerus yang didorong oleh inovasi-inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan terbukanya informasi dari berbagai sumber mindset masyarakat yang dimana tentang pendidikan itu bermutu sebagai Ferranti filter terhadap pengaruh budaya asing belum terbentuk dengan baik. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengaruh pendidikan asing yang dapat kita ketahui bahwa pengaruh pendidikan asing itu dapat menjadi ancaman bagi pendidikan nasional loh, dengan membutuhkan pertimbangan dan kewaspadaan. Hasil dalam kenyataan globalisasi itu sering terjadi karena saling ketergantungan asimetris antara negara maju dan negara berkembang. Nah, globalisasi dapat mengancam untuk melemahkan kedaulatan nasional dan komunitas nasional. Bahkan negara akan kewalahan oleh kekuatan yang disebabkan karena kurangnya daya saing bangsa akan bisa terlibas oleh kekuatan superpower. Nah, di sisi lain pun dapat kita ketahui juga nih bahwasanya globalisasi juga dapat berdampak positif terhadap identitas budaya, yang bahkan globalisasi ini sering sekali tidak menghancurkan hanya sama sekali identitas budaya, tetapi melainkan penciptaan dan perluasan identitas budaya. Maka hal itu seperti inilah bisa terjadi terutama karena nilai-nilai global atau bisa dikatakan dari negara maju tidak selalu diterima oleh negara berkembang. Indonesia sedang mengalami perubahan sosial budaya yang berkelanjutan, didorong oleh inovasi di bidang pengetahuan dan terbukanya informasi dari berbagai sumber. Nah, ini mengarah ke pola lama dan pola baru dalam masyarakat, memunculkan pola masyarakat tidak seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya cara mengatasi pengaruh budaya asing. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa cara untuk mengatasi pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia yang khususnya ialah untuk membentengi kalangan remaja dari pengaruh negatif yang melibatkan semua pihak, terutama pemerintah dan keterlibatan orang tua di rumah. Nah, maka dari itu, dalam peran pemerintah harus mampu mengambil kebijakan strategis dengan melakukan restrukturisasi sistem pendidikan yang khususnya berkaitan dengan kurikulum. Dapat kita ketahui bahwa peran orang tua dan keluarga itu adalah lingkungan di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Yang dapat dikatakan bahwa orang tua merupakan figur utama dalam keluarga dan memiliki tanggung jawab terbesar bagi masa depan anak dan anggota keluarganya. Nah, oleh karena itu, lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku atau karakter moral anggota keluarga, terutama anak-anak. Nah, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial harus tetap berpikir positif, yang dalam artian orang-orang yang ada dalam sekitar kita harus orang-orang yang tidak membawa kita ke dalam kesesatan. Sebab orang tua itu harus bisa mengambil porsi lebih banyak di antara porsi yang lainnya. Serta orang tua pun sangat amat dibutuhkan selain mengawasi anak-anak dan dengan siapa dia bergaul, tetapi sesekali orang tua harus turun langsung mengawasi anak-anaknya agar jangan sampai anak-anaknya bisa salah pergaulan. Nah, upaya mengatasi dampak negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia itu yang pertama ada peran pemerintah, yang dimana pemerintah itu dapat memberikan berbagai macam strategi pembelajaran di sekolah, seperti hal contohnya memberikan seminar mengenai dampak buruk dari pergaulan bebas, memberikan motivasi agar lebih giat untuk menggapai cita-cita, sehingga bisa membanggakan bangsa Indonesia, dan tidak fokus terhadap globalisasi yang semakin marak, mengadakan kegiatan keagamaan dan memberikan kajian-kajian agama karena kurang cukup jika hanya ada pelajaran agama yang mungkin hanya ada sekali seminggu, dan pemerintah bisa memberikan sanksi yang lebih berat terhadap perilaku penyimpang akibat pengaruh budaya asing.
Nah, yang untuk selanjutnya ada peran orang tua dan keluarga. Peran orang tua ini sangat penting terhadap mentalitas seorang anak. Karena apa? Karena orang tua bisa secara langsung ikut terlibat dalam membangun kualitas perilaku dan akhlak anak. Orang tua pun sangat bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya, sehingga orang tua harus memberikan contoh positif. Nah, maka dari itulah orang tua dan keluarga harus memberikan benteng agar anak-anak tahu apa yang terbaik untuknya sehingga tidak merusak masa depannya nanti. Dari didikan orang tualah akan terlihat bagaimana anak akan berperilaku, memberikan sikap, berkeyakinan terhadap lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya ada peran diri sendiri, yang dimana bukan hanya peran dari pemerintah, para tokoh, dan orang tua saja, upaya untuk melindungi bangsa Indonesia dari dampak masuknya budaya asing, tetapi juga dari diri sendiri. Jika diri sendiri mau untuk membangun mentalitas pribadi dengan prinsip yang kuat untuk mencintai budaya dalam negeri dan ingin menjaganya, ataupun dengan menanamkan pada diri sendiri bahwa sudah menjadi tanggung jawab para generasi muda untuk membanggakan bangsa Indonesia. Itulah dampak pengaruh budaya asing terhadap pendidikan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.